Sif mendapat telepon dari Rajib. Dia mengatakan jika akan membantunya dan yakin jika semua akan menjadi baik. Mereka mengakhiri panggilan. Anandi mengatakan jika dia kurang enak badan. Sif memintanya untuk beristirahat dan dia akan pergi sendiri. Sif dan Anandi bersikap romantis dan bercanda gurau bersama. Kemudian Anandi meminta Sif untuk pergi. Sif berpamitan dan berbicara dengan anaknya dalam perut Anandi. Sif merasakan kontraksi pada perut Anandi. Dia merasa sangat senang dan bahagia. Hal ini membuat Sif tidak ingin pergi, namun Anandi mengatakan jika setelah ini dia akan punya banyak waktu untuk bersamanya dan juga kedua anak kembar mereka. Sif mengiyakannya. Anandi mengatakan aku mencintaimu. Sif pun membalasnya lalu pergi. Sif tiba di resepsi pernikahan. Dia disambut oleh orang tua mempelai. Tak berapa lama Rajib pun tiba. Sif mengenalkan Rajib pada mereka. Kemudian Rajib dan Sif pergi untuk berbicara. Rajib memberikan sebuah foto yang merupakan pelaku teroris. Sif memperhatikannya. Di tempat berbeda teroris sedang berbicara dengan ajudannya. Dia bertanya apakah kau mendapatkan seperti ini untuk menyimpan senjata. Aku tidak bisa memikirkan rencanaku dan menjadi marah. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bersembunyi seperti seekor tikus. Teroris melihat dari jendela, dia berpikir untuk membunuh orang-orang di tempat pernikahan. Dia berkata pada ajudannya jika dia akan membuat sebuah ledakan. Dia mengakhiri panggilan. Sif sedang berbicara dengan Anandi di telepon. Para teroris tiba di tempat pernikahan. Teroris secara tidak sengaja bertabrakan dengan Sif. Sif melihat dan memperhatikannya. Teroris juga melihat Sif. Anandi bertanya pada Sif. Sif mengatakan jika dia pernah melihat pria itu. Anandi kemudian bercanda dengan Sif. Teroris terus memperhatikan Sif. Di rumah Sekar, Ira membawa Anandi ke kamar. Dia memintanya untuk beristirahat. Anandi mengatakan jika dia sangat bosan jika hanya berdiam. Ira mengatakan jika dia tidak akan mempunyai kesempatan beristirahat setelah dia menjadi ibu nanti. Keduanya tersenyum. Ira pun pergi. Anandi melihat foto pernikahannya dengan Sif. Dia mengingat saat-saat indah bersama Sif. Dia merasa senang karena Sif sangat peduli dan perhatian kepadanya. Kemudian Anandi berbicara dengan bayinya dengan meminta mereka untuk tidak tidur sampai ayahnya kembali. Bayi Anandi memberikan tendangannya. Anandi terkejut dan merasa bahagia jika anaknya mengerti dengan apa yang dikatakannya. Acara pernikahan dimulai dengan tari tradisional. Semua orang menari senang. Teroris berjalan namun seseorang memintanya untuk ikut menari. Dia pun ikut menari. Rajib menemui Sif. Dia memberitahu jika teroris berada di daerah ini. Kemudian Sif menelpon polisi untuk meminta bantuan. Rajib melihat-lihat sekitar. Teroris masih menari dan tanpa sengaja sorban kepalanya terjatuh. Rajib melihatnya. Teroris melihat ke arah Rajib dan Sif. Rajib memberitahu tentang teroris. Sif pun mengingat foto yang diberikan oleh Rajib dan pria yang tadi menabraknya. Sif sadar jika itu terorisnya. Teroris berlari pergi. Sif dan Rajib mengejarnya. Teroris terus berlari. Ketika sampai di gerbang dia berhenti melihat orang-orang di sana. Rajib memintanya untuk menyerahkan dirinya. Teroris merasa tegang. Rajib meminta orang-orang untuk duduk. Teroris berlari dan menyandera seorang gadis. Semua orang menjadi panik. Teroris meminta Rajib untuk menurunkan senjatanya kalau tidak dia akan menghabisi gadis itu. Sif meminta teroris untuk menyerah. Teroris mengatakan jika dia tidak takut mati. Dia meminta Rajib untuk menjatuhkan pistolnya. Sif mengangguk pada Rajib untuk menurunkan senjatanya. Rajib lalu menurunkan pistolnya secara perlahan. Tak lama rombongan polisi pun tiba di sana. Rajib menembakkan pistolnya pada teroris sehingga gadis itu berhasil pergi. Polisi mendekat. Teroris tegang karena merasa terkepung. Teroris memperhatikan sekitar. Sif memintanya untuk menyerahkan diri. Teroris mengeluarkan sebuah alat peledak. Semua orang menjadi tegang. Teroris melemparkan peledak tersebut. Semua orang terkena ledakan. Sif dan Rajib pun terpental. Teroris melarikan diri. Dia berlari lalu mencoba menelpon anak buahnya. Sif dan Rajib segera tersadar. Mereka mencari-cari keberadaan teroris. Sif melihatnya lalu mengejarnya. Karena menemukan jalan buntu, teroris berhenti. Sif, Rajib dan tim polisi tiba di sana. Sif memintanya untuk segera menyerahkan diri. Teroris kembali mengeluarkan alat peledak.
Semua orang kembali tegang. Dia meminta Rajib menurunkan senjatanya dengan mengancam akan melemparkan alat peledak tersebut. Sif meminta Rajib menurunkan senjatanya secara perlahan sembari Sif mencoba berbicara dengan teroris untuk mengalihkan perhatiannya. Rajib diam-diam berlari ke belakang sementara teroris tidak mengetahuinya. Sif terus mengajak teroris berbicara. Rajib berada tepat di belakang teroris. Dia perlahan mendekatinya dan akhirnya menangkap teroris dari belakang. Teroris mengatakan jika dia tidak takut mati. Dia mengambil senjata yang dipegang Rajib dan menembakkannya pada kaki Rajib. Rajib terjatuh. Sif berteriak. Tim polisi mengangkat senjata. Teroris mengancam akan melemparkan alat peledak. Tak berapa lama sebuah helikopter datang. Teroris melemparkan peledak. Semua orang terjatuh. Sif bangun dan berusaha mengejar teroris. Teroris masuk ke hotel dan disusul oleh Sif. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi antara Sif dan teroris. Di sisi lain Anandi sedang berada di kamarnya. Tiba-tiba merasa gelisah. Ira masuk ke kamar dan terkejut melihat dekorasi kamar yang indah. Dia merasa senang. Ira melihat Anandi dan bertanya tentangnya. Anandi mengatakan jika dia merasa aneh dan gelisah. Ira memintanya untuk tenang dan beristirahat. Ira menyuruhnya makan namun Anandi menolak. Ira memberinya minuman agar Anandi merasa tenang. Kemudian Ira menyalakan televisi. Reporter menyiarkan berita tentang Sif yang sedang mengejar teroris. Namun Anandi tidak memperhatikannya, dia sibuk menelpon. Sif dan teroris saling berkelahi. Aksi hajar-menghajar mereka lakukan dan akhirnya Sif berhasilkan menodongkan pistol ke kepala teroris. Begitu juga teroris menodongkan pistolnya pada Sif. Sif memintanya untuk menyerahkan dirinya. Teroris mengatakan jika dia tidak takut mati dan tidak akan mengemis untuk itu. Sif menjadi emosi, dia menekan pistolnya namun ternyata kehabisan peluru. Teroris tersenyum licik, dia mengatakan jika sekaranglah akhir dari hidup Sif. Teroris menekan pistolnya dan ternyata juga kehabisan peluru. Mereka melemparkan pistol masing-masing dan aksi pergulatan pun kembali terjadi. Teroris mencoba mendorong Sif dan melemparkannya keluar pagar. Sif terlempar keluar namun dia berhasil memegang sal milik teroris. Dia berusaha untuk naik. Semua orang melihatnya dari bawah dan menjadi tegang. Teroris tersenyum licik dan kemudian mengeluarkan sebuah pisau untuk memotong salnya. Sif menjadi tegang, dia terus berusaha untuk naik kemudian dia menarik sal tersebut hingga akhirnya keduanya terjatuh bersama ke bawah. Teroris pun meninggal. Sif melihatnya lalu dia pun pingsan. Semua orang datang menghampiri mereka. Orang tua mempelai meminta segera membawa Sif ke rumah sakit. Di rumah Sekar, telepon berdering dan Anandi mengangkat teleponnya. Semua keluarga berkumpul. Seseorang berbicara pada Anandi dan Anandi menjadi tercengang, dia lalu berlari keluar. Keluarga menjadi bingung dan mengikuti Anandi pergi. Mereka bertanya pada Anandi namun Anandi tetap diam dan berlalu pergi. Sif dan ambulans tiba di rumah sakit dan Sif langsung dibawa ke ruang operasi. Anandi dan keluarga Sekar tiba di rumah sakit dan disusul oleh Sanchi dan Vivek. Sanchi mengatakan kepada Anandi jika semua akan baik-baik saja. Mereka masih menunggu di luar ruangan. Operasi Sif dilakukan. Dokter dan polisi datang kepada keluarga Sekar. Mereka bertanya tentang kondisi Sif. Dokter mengatakan jika operasi sedang berjalan. Kakek bertanya pada inspektur tentang kejadiannya. Inspektur menceritakan kronologi kejadiannya. Inspektur memuji keberanian dan pengorbanan Sif. Operasi selesai dilakukan. Sif dibawa keluar untuk dipindahkan ke ruang rawat namun Sif tidak sadarkan diri. Keluarga menangis melihat kondisi Sif. Alok dan Anok menenangkan kakek dan mengatakan jika Sif akan baik-baik saja karena berkat mereka ada bersamanya. Di ruangan perawat memberitahu dokter jika Sif sudah sadar. Dokter berkata pada Sif jika dia mengalami luka yang parah setelah memenangkan pertarungan hidup. Sif mengatakan jika dia tahu kondisinya sedang buruk. Sif meminta dipanggilkan istrinya namun dokter tidak mengizinkan. Sif pun tetap memaksa dan dokter pun meminta perawat memanggilkannya. Anandi menemui Sif. Sif membuka matanya. Anandi melihat Sif dengan perasaan sedih. Anandi menyentuh Sif kemudian meletakkan tangan Sif ke perutnya untuk merasakan kontraksi bayi mereka. Anandi menyalahkan dirinya karena tidak ikut menemani Sif pergi. Sif meminta untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Anandi mengatakan jika dia akan bertarung dengan takdir dan tidak akan membiarkan Sif mengalami ini.
Shiv mengatakan jika aku harus pergi. Anandi mengatakan jika hatiku berkata kau tidak akan kemana-mana dan semua akan baik-baik saja. Anandi pun berkata jika kau pergi maka apa yang akan terjadi dengan hidupku. Shiv mengatakan jika kau harus kuat demi anak-anak kita. Kau bukan hanya sekedar ibunya tapi juga sebagai ayahnya. Aku dan anak-anak kita akan selalu bersamamu. Anandi menangis dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka mengenang momen saat pertama kali mereka bertemu. Mengingat momen pernikahan mereka dan pertemuan mereka dengan Amol. Anandi mengatakan jika aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Shiv mengatakan terima kasih namun aku harus pergi. Anandi berkata jika aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Shiv mengambil nafas terakhirnya kemudian meninggal. Anandi menangis dan berteriak memanggil nama Shiv. Dia memencet bel untuk memanggil dokter. Semua keluarga Sekar masuk dan terkejut melihat kondisi Shiv. Anandi mengatakan jika Shiv berhenti bicara. Ira dan Minu mencoba membangunkan Shiv. Dokter memeriksa Shiv kemudian menyatakan jika Shiv sudah meninggal. Anandi terkejut dan semua orang kaget mendengar itu. Anandi tidak mempercayai itu dan mengatakan jika Shiv-nya tidak akan pernah meninggalkannya. Anandi mengatakan jika Shiv-nya baik-baik saja dan meminta hidup untuknya. Anandi meminta semua orang untuk tidak menangis. Dokter menutup jasad Shiv. Anandi terkejut dan berteriak histeris memanggil nama Shiv.